Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Sidik dari Pendidikan Fisika kelas 2B akan mereview perkuliahan pertemuan kelima mengenai toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya bersuci atau kebersihan. Sedangkan menurut bahasa ialah membersihkan diri dari segala yang kotor. Sedangkan kalau menurut hukum syara, toharoh adalah membersihkan diri dari yang menghalang untuk melakukan ibadah. Di antara yang menghalang untuk melakukan ibadah atau bisa disebut dengan hadas dan najis. Sebelum membahas hadas dan najis, ada dalil mengenai toharoh. Yang pertama adalah wathiyabaka fatahhir, Quran surat Al-Mudaththir ayat 4, yang artinya bersihkanlah pakaianmu. Di sini kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk melakukan yang namanya bebersih atau beres-beres dan bersuci karena Islam mencintai kebersihan. Lalu kita lanjut ke tadi, yaitu hadas dan najis. Pertama, hadas itu yang menghalangi untuk ibadah. Ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil yaitu hadas yang hanya bisa dibersihkan dengan cara wudu atau tayamum, tidak perlu sampai mandi besar. Yang kedua, contoh dari hadas kecil ialah kencing, buang air besar, dan keluarnya air madi untuk laki-laki. Lalu contoh hadas besar ialah keluarnya air mani, itu contohnya dari mimpi basah ataupun keluar oleh sebab lain. Lalu untuk perempuan ada haid dan nifas. Untuk cara membersihkannya dengan cara mandi wajib atau mandi syar'i. Benda untuk taharah atau bersuci ada 3, yaitu air, batu, dan debu. Air bisa digunakan untuk air bisa digunakan untuk berwudu, mandi. Lalu batu bisa digunakan jika keadaannya tidak ada air untuk bersuci. Debu juga seperti itu, bisa diimplementasikan dengan cara tayamum. Lalu jenis-jenis air ada 4. Yang pertama ada suci dan mensucikan. Yang kedua, suci namun tidak mensucikan. Contohnya, yang pertama tadi suci dan mensucikan, contohnya seperti air hujan, air sumur, air laut, air sungai, dan sebagainya yang emang dari alam. Lalu yang kedua, air yang suci namun tidak mensucikan, contohnya seperti air kopi, susu, dan sebagainya lagi. Yang ketiga ada yang mutakol, yang dimana ini air bekas pakai atau sisa dari pemakaian. Yang ketiga ada air mutanajis yang terkena najis. Nah, membahas najis juga ada 4. Yang pertama ada najis ada najis mukhafafah, yaitu najis yang ringan. Contohnya seperti air kencing dari anak
bayi yang masih minum ASI dari orang tuanya. Yang kedua dari ibunya. Yang kedua ada hadis mutawasitoh, yaitu hadis yang sedang. Yang hadis ini contohnya kayak darah, nanah, kotoran manusia dan binatang. Yang ketiga ada najis mughalladhoh. Hadis mughalladhoh adalah hadis yang najis yang berat. Contohnya seperti air liur anjing. Membersihkannya dengan cara yang tadi air liur anjing ialah dibersihkan 7 kali oleh tanah dan dibilas oleh air. Mungkin sekian review dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan dan kesalahan. Tutup saja. Akhirul kalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.